Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa, 6 jiwa dari Laskar FPI di sekitar Tol Cikampek. Saya tidak akan menyatakan mana yang benar mana yang salah, ada 2 versi, tapi saya ingin mengingatkan bahwa dalam Al-Quran nyawa manusia atau jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada nyawa misalnya kelinci atau kucing atau kerbau dan lain sebagainya. Jadi setelah Qabil membunuh Habil, 2 bersaudara anak Nabi Adam yang pertama-tama, kemudian kejahatan pembunuhan Qabil terhadap Habil itu dilestarikan dalam Al-Quran dan dijadikan hukum Quran yang sangat tinggi, yaitu bisa kita baca dalam Al-Maidah ayat 24 berbunyi, min ajri dzalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa kana ma qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa kana ma ahyan nasa jami'a. Artinya, setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu, Allah membuat hukum yang sangat tinggi dalam Al-Quran, yaitu barang siapa melenyapkan nyawa manusia yang lain bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia melakukan kejahatan di muka bumi, maka sesungguhnya si pembunuh itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Tetapi sebaliknya, apabila ada seorang yang menyelamatkan 1 jiwa manusia, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi betapa besarnya, betapa mahalnya, betapa tidak ternilainya nyawa anak cucu Adam ini. Karena itu saudaraku, teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong Anda renungkan ya. Baju seragam Anda yang gagah itu, tank yang Anda naiki, panser yang Anda bawa kemana-mana, pesawat terbang, helikopter, ya. Kemudian juga peluru, bedil, pistol dan lain-lain, itu semua datang dari rakyat, dari rakyatmu ya. Mereka membayar pajak, mereka menyelenggarakan segala macam kehidupan yang telah mereka lakukan di Indonesia ini, dan mereka itu bisa membiayai TNI, Polri, dan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya menangis dalam hati, bagaimana mungkin ya, ada 6 nyawa jam 12:30 malam ya, Laskar yang sesungguhnya ya katakan ada curit, katanya ada senjata api, wallahu alam ya. Kemudian sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap gitu. Belum lagi nyawa lenyap yang ada dulu di Aceh, kemudian di Papua dan lain-lain. Saudaraku, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim ya. Jadi masih ada waktu ya untuk bertobat ya. Jadi kalau soal berani mati, saya yakin umat Islam itu banyak sekali yang cita-cita tertingginya itu adalah mati ya. Al-mautu asma amaniyina ya. Al-mautu fi sabilillah asma amaniyina ya. Jadi mati di jalan Allah membela kebenaran ya, itu setinggi-tinggi cita-cita kami. Itu kata banyak orang Islam, banyak orang beriman. Jadi
tolong ini diendapkan ya, karena kalau sudah lepas kendali ya, saya khawatir apa yang ada di Sudan, apa yang ada di Suriah, ada yang di Irak, di Yaman, dan berbagai seantero negeri Muslim yang karena kezaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Saya juga ingin menambahkan bahwa orang beriman itu karena ajarannya tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah semata-mata. Ya. Jadi di surat Taubah ayat 18 itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya hanyalah orang-orang yang suka, yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka percaya kepada Allah, kepada hari akhir, mereka menunaikan sholat, juga menunaikan pembayaran zakat, maka mereka tidak pernah takut pada siapapun kecuali hanya Allah belaka. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya pada Anda, ya tolong ya Anda kendalikan, ya, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi. Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi agak marah, ya, marah ikhlas sekali lagi ya, demi perbaikan masa depan. Ya, saya melihat ini sudah gawat ini, ya betul ya, ini betul-betul sudah gawat, bisa lepas kendali. Ya. Jadi saya nggak ingin menambah lagi, ya, tapi secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.